Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Sitianarni. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai eh, website untuk mencari jurnal. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu website yang bernama SignDirect. Di SignDirect ini kita bisa mencari berbagai jenis jurnal. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan awal dari SignDirect. SignDirect sendiri ini bisa diterjemahkan. Di dalam SignDirect ini kita bisa mendaftar dan daftarnya itu gratis. Nah, di sini kita bisa lihat di tampilan awal itu ada tampilan untuk kita memasukkan beberapa kategori untuk kita bisa mendapatkan jurnal, baik itu dengan menuliskan kata kunci jurnal, nama penulis, judul buku, dan sebagainya. Di bawah ini di samping kiri ditampilkan beberapa bidang ilmu yang akan kita pilih, dan ini sangat memudahkan kita untuk mencari jurnal sesuai bidang ilmu yang kita inginkan. Nah, karena saya sebagai mahasiswa perpustakaan yang ada di ilmu sosial, jadi di sini saya memilih ilmu sosial. Nah, inilah tampilannya kalau kita sudah memilih salah satu bidang ilmu yang kita inginkan. Nah, di SignDirect ini kita bisa memilih berbagai jenis materi dengan berbagai jenis format yang kita ingin pakai. Nah, di sini saya mau contohkan, saya mau ambil perpustakaan, materi tentang perpustakaan. Nah, di sini kalau kita mau materi jurnal, kita tinggal klik saja yang di publication type ini berbentuk jurnal, buku, textbooks, handbooks, atau reference atau book series sesuai yang kita inginkan. Nah, terus aksesnya itu mau tipe yang apa, yang open access kah atau konten open access. Nah, di sini saya lagi mencari bidang ilmu saya di ilmu sosial. Ini social science dan humanity. Saya mencoba cari kembali. Kayaknya ini ada di bawah. Kita coba klik Art and Humanity. Kita cari lagi ya. Oh, yang ini, yang di bawah ada social science. Nah, social science, dan kita pilih lagi bidang yang ada di dalamnya. Kita scroll dan ini ada library and information science. Ini adalah bidang saya. Nah, selanjutnya kita di sini tinggal mengetik kata kunci dari jurnal yang kita inginkan. Nah, di sini saya mencoba mengetik beberapa kata kunci.
Ya, kata seeking behavior ini nampaknya tidak cocok ya. Sekarang kita coba literasi information. Literasi information juga tidak cocok untuk kita gunakan kata kunci ini. Kita coba kata library. Ya, ternyata kata library ini cocok untuk kita jadikan kata kunci. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai perpustakaan. Nah, di sini sebenarnya kita tinggal klik saja tema di sini, nanti pas masuk di dalam judul yang ada di sini itu akan muncul beberapa jurnal lagi di bawahnya. Perlu teman-teman ketahui, ScienDirect juga ini terdetek dengan beberapa website untuk tempat pencarian jurnal seperti Elsevier, Scopus, dan ada berbagai website jurnal lagi yang terdetek dengan ScienDirect. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman salah satu aplikasi pencari artikel juga, namanya Mendeley Reference Manager. Nah, Mendeley Reference Manager ini merupakan salah satu aplikasi untuk kita mencari jurnal-jurnal yang kita inginkan. Nah, kelebihan dari Mendeley Reference ini, dia kalau kita menuliskan kata kunci jurnal yang kita ingin cari, dia akan memanggil semua yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Jadi untuk para mahasiswa disarankan untuk menggunakan Mendeley Reference agar tidak bingung dalam mencari reference. Nah, ini adalah tampilan kolom pencarian dalam Mendeley Reference. Baik, selanjutnya kita melangkah ke aplikasi Grammarly. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu aplikasi Grammarly ini. Jadi dia adalah aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan maupun memperbaiki terjemahan bahasa Inggris kita. Nah, kita kan biasa merasa kesulitan dalam menerjemahkan. Kalau kita menggunakan terjemahan dari Google Translate itu biasa nggak terlalu sempurna hasil translate-nya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk memakai Grammarly. Nah, Grammarly ini bisa terdetek dengan Microsoft Word. Tapi di sini saya menunjukkan aplikasinya kurang lebih seperti ini contoh dari tampilan Grammarly. Nah, di sini saya coba mempaste tulisan saya di Grammarly, tapi di sini saya tidak menggunakan bahasa Inggris. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Namun di sini ada kata bahasa Inggris yang terdetek bahwa tulisannya itu bukan teoritis kayak penulisan dalam bahasa Indonesia biasa, tapi dia menganjurkan untuk kita menulis teoritis, itu adalah kalimat bahasa Inggris yang benar. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Jadi dia Grammarly ini memperbaiki tulisan bahasa Inggris kita atau hasil translate kita. Misalnya susunan kalimatnya itu tidak menggunakan bahasa Inggris yang sesuai kaidah, itu akan terdetek. Itu Grammarly akan memberitahukan kita bahwa kata ini tidak cocok untuk digunakan, cocoknya menggunakan kata ini. Ya, kurang lebih seperti itu konsep dari Grammarly. Nah, Grammarly juga ini
bisa kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya, ini adalah tampilan Word saya, tapi di sini tidak ada muncul ikon Grammarly di sudut kanan atas paling ujung. Nah, ini mungkin ada kendala, namun sebelumnya ini terdetek dengan Word. Nah, di aplikasi Microsoft Word juga ini kita bisa mentranslate. Nah, ini sebelumnya saya sudah munculkan cara mentranslate di Microsoft Word. Nah, di sebelah kanan ini adalah tampilannya. Jadi kita tinggal memblok salah satu tulisan kita, lalu ada pilihan translate. Nah, tinggal kita klik saja menu translate itu. Nah, di sini kita bisa mentranslate ke berbagai bahasa. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kita tinggal memasukkan kata yang ingin kita translate. Ya, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai anatomi jurnal. Nah, teman-teman bisa lihat di layar saya sudah menampilkan sebuah jurnal dengan judul Relevansi Koleksi Perpustakaan Universitas Halu Oleo dengan Kebutuhan Pemustaka. Nah, jurnal ini ada penyusunnya, yaitu biasa disebut dengan body journal atau kerangka body journal. Nah, di jurnal ini ada title yang teman-teman bisa lihat di sini. Titlenya adalah Relevansi Koleksi Perpustakaan Universitas Halu Oleo dengan Kebutuhan Pemustaka. Nah, title ini tidak lebih dari 20 kata. Dan title ini tidak boleh mengandung pertanyaan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada abstrak. Nah, abstrak dan kata kunci. Nah, biasanya di abstrak ini merupakan background penelitian dan metode penelitian. Nah, selanjutnya setelah abstrak ini biasanya adalah ada introduction atau pendahuluan atau latar belakang. Nah, di latar belakang ini yaitu mengenai pengenalan ya, yang memuat informasi yang belum diketahui banyak orang, dan isinya itu harus rasional atau alasan penulis mengambil judul tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis dengan aplikasi Mendeley. Nah, di sini pertama kita buat dulu lembaran baru di Word. Nah, setelah kita membuat lembaran baru ini, kita masuk di aplikasi Mendeley. Nah, di aplikasi Mendeley, nanti kita diarahkan untuk memasukkan file yang ingin kita citasi atau kita jadikan rujukan. Nah, pertama ini kita copy terlebih dahulu yang mau diambil daftar pustakanya. Lalu kita masuk di insert citation. Nah, setelah insert citation, itu akan muncul arahan untuk masuk ke Mendeley desktop. Setelah kita mensitasi, kita insert bibliografi. Nah, tadi mohon maaf teman-teman tidak muncul aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini kalau kita sudah citasi di Mendeley, di sini kita tinggal insert bibliografi dan kita rapikan. Nah, ini yang style ini fungsinya
kita mau gunakan model seperti apa Mendeley kita, susunan daftar pustaka. Nah, di sini karena saya anak ilmu sosial, biasa itu menggunakan style apa. Nah, style apa itu yaitu American politik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mengupload sebuah jurnal perpustakaan pada portal jurnal. Nah, di sini kita mengakses Unlib yaitu sebuah jurnal perpustakaan di Indonesia. Nah, inilah tampilan awal dari Unlib, yaitu jurnal perpustakaan. Nah, di sini di jurnal ini merupakan jurnal perpustakaan yang terbitannya itu mencakup topik-topik yang menarik bagi orang yang meneliti di bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan manajemen pengetahuan editor jurnal. Nah, aspek-aspek atau topik liputan secara rinci di jurnal ini adalah mengenai aspek teoritis dan umum perpustakaan dan informasi, pelayanan teknis di perpustakaan, arsip, museum, teknologi informasi dan teknologi perpustakaan, penggunaan informasi dan sosiologi informasi, pengguna literasi dan membaca, perpustakaan sebagai koleksi fisik, penerbitan dan masalah hukum, manajemen perpustakaan, dan sumber informasi. Ya, itulah beberapa fokus dan cakupan dari jurnal perpustakaan ini. Nah, ini adalah visitor ini adalah negara-negara yang pernah berkunjung di jurnal ini. Nah, alat referensi yang digunakan yaitu Mendeley, pemeriksaan plagiarisme itu Turnitin, dan ini adalah kata kunci yang bisa digunakan untuk mengakses jurnal ini. Ada perpustakaan, ada promosi, ada literasi informasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau kita di bagian kanan ini adalah beberapa item-item yang harus diikuti oleh penulis artikel yang akan mengupload artikelnya ini di jurnal Unlib ini. Nah, ini adalah contoh template yang akan digunakan untuk menulis artikel oleh seorang penulis. Nah, ini adalah template yang akan digunakan oleh seorang penulis. Jadi, kalau kita ingin menerbitkan suatu artikel di jurnal ini, maka kita harus mendownload template ini sebagai pedoman penulisan, karena di template ini sudah dituliskan beberapa arahan dalam penulisan sebuah artikel sesuai dengan aturan pada jurnal Unlib ini. Ya, ini adalah cara mendownload templatenya. Kita klik file lalu klik download, terus di sebelah sisi kiri itu ada beberapa tipe file yang ingin kita gunakan di template ini. Tapi biasanya kita menggunakan format dokumen atau format PDF. Nah, di sini kita akan coba download. Jadi kalau kita download itu melalui file download, terus kita pilih format sesuai yang kita inginkan. Nah, ini sudah mulai terdownload.
Kita tinggal klik saja, kalau sudah terdownload nanti itu akan terbuka secara otomatis. Ya, karena di sini lama terbukanya, maka saya akan berpindah saja untuk memperkenalkan bagaimana cara kita untuk masuk di atau registrasi di jurnal Unlip ini. Nah, ini ada tulisan di atas, ada menu daftar sama gabung. Kalau daftar ini digunakan untuk orang yang pertama kali ingin masuk. Nah, sedangkan gabung itu untuk yang sudah punya akun. Nah, ini untuk yang daftar itu biasa dimintai nama keluarga, afiliasi, telepon, dan negaranya. Nah, sedangkan orang yang sudah mendaftar di jurnal ini hanya meminta email, nama pengguna, kata sandi, dan beberapa syarat yang dibutuhkan di bawah. Nah, sangat gampang bukan untuk bisa masuk di jurnal Unlip ini. Nah, ini adalah beberapa menu-menu yang ada di jurnal Unlip. Ada menu home, ada menu saat ini, ada menu arsip, ada pengumuman, ada menu tentang ini. Sebenarnya bahasa Inggris tapi saya translate ke Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa akses sendiri melalui portal Unlip Journal. Itulah untuk materi hari ini. Selamat menonton, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.